Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cynthia Wijayanti Hadisaputri dengan NIM B100-20304, Rifa Ardianti dengan NIM B100-20310, dan Kiki Widya Kirana NIM B100-20324. Di sini saya dan kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Deskripsi. Mi Gacuan adalah sebuah waralaba restoran dari Indonesia. Usaha ini berdiri pada awal tahun 2016 di Kota Malang dan merupakan anak perusahaan PT Pesta Pura Abadi. Pada tahun 2021, Mi Gacuan mempunyai 54 toko di Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kata gacuan berasal dari bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan. Makanan utama yang disajikan oleh restoran ini adalah mie goreng pedas dengan nama produk mie angel, mie iblis, dan mie setan. Pembeli dapat memilih sendiri tingkat kepedasan dari mie tersebut. Restoran juga menyediakan dimsum, udang keju, dan juga udang rambutan, siomay ayam sebagai makanan sampingan. Untuk minuman, tersedia aneka es buah dengan nama-nama unik seperti es genderuwo hingga es pocong. Selanjutnya, visi dan misi Mi Gacuan. Visi Mi Gacuan menjadi merek restoran mie terbaik dan terbesar di Indonesia. Misi Mi Gacuan yang pertama, menyediakan produk-produk terbaik dan relevan untuk customer. 2. Menyediakan tempat bersantap sekaligus ruang berkumpul yang nyaman bagi konsumen. 3. Memberikan customer satisfaction yang excellent dengan harga sangat affordable. Analisis eksternal makro. Peluang. Yang pertama ada peningkatan pola konsumsi menambah jumlah pelanggan. Kedua, kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya. 3. Pendapatan per kapita mempengaruhi daya konsumtif masyarakat. 4. Lokasi usaha mempermudah jangkauan pangsa pasar. 5. Percepatan laju pertumbuhan teknologi mempermudah dan memperluas jaringan informasi. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama ada pergeseran permintaan untuk berbagai kategori barang dan jasa. 2. Tingkat inflasi mengurangi daya konsumsi pelanggan. 3. Jumlah kelompok minat khusus karena tidak semua masyarakat menyukai produk yang ditawarkan. 4. Lingkungan dalam kota menyebabkan menjamurnya kompetitor. 5. Perubahan undang-undang perpajakan mengakibatkan peningkatan tarif pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada analisis eksternal mikro dan analisis 5 daya saing. Persaingan antar perusahaan sejenis. Yang pertama, indikator jumlah pesaing. Analisis yang termasuk menjadi pesaing-pesaing di PT Pesta Pura Abadi atau Mi Gacuan adalah PT Ban Besar Makmur, Mikober, dan Keprabon Group yang memiliki strata dan keunggulan produk yang sejenis dengan Mi Gacuan. Kesimpulan, pesaing sedang. 2. Indikator peningkatan jumlah pesaing. Analisis peningkatan pesaing setiap tahunnya sekitar 2-3 perusahaan. Kesimpulan, pesaing sedang. 3. Indikator pertumbuhan industri sejenis tiap tahunnya. Analisis, industri makanan dan minuman tumbuh 3,68% pada kuartal 11 per 2022. Dari total PDB ekonomi kreatif, industri makanan dan minuman sebesar 200,26 triliun pada kuartal 2 per 2022. Kesimpulan, persaingan tinggi. 4. Indikator dampak pertumbuhan industri pada inflasi. Analisis, pertumbuhan industri berdampak pada inflasi karena berdampak pada daya beli customer sehingga input penjualan dan produk berkurang yang semulanya memiliki omset sekitar 400 juta hingga 450 juta per bulan,
menjadi 300 juta hingga 350 juta per bulan. Kesimpulan, persaingan tinggi. Indikator diferensiasi produk dengan pesaing. Analisis, diferensiasi produk berupa level atau tingkat kepedasan tertentu yang bisa dipilih sesuai selera customer. Kesimpulan, persaingan tinggi. Indikator diferensiasi bahan baku. Analisis, mayoritas perusahaan menggunakan bahan baku utama yang sama walaupun mereka juga memiliki banyak bahan baku tambahan untuk membuat menu tambahan. Kesimpulan, persaingan tinggi. 7. Indikator biaya produksi. Analisis biaya produksi biasanya sebesar 50% dari total omset didapatkan. Kesimpulan, persaingan sedang. Kedua, ancaman pendatang baru. Pertama, indikator kebutuhan modal. Analisis untuk membuka outlet usaha miga cuan dengan sistem franchise atau waralaba membutuhkan biaya yang cukup besar. Kesimpulan, ancaman rendah. 2. Indikator cara mencakup kebutuhan modal. Analisis kebutuhan modal diperoleh dengan meningkatkan permintaan pasar atau daya beli masyarakat yang meminimalisir output serta memperbanyak permintaan franchise. Kesimpulan, ancaman rendah. Ketiga, indikator tingkat loyalitas pelanggan. Analisis loyalitas pelanggan kepada produk miga cuan ramah atau tingkat komunikasinya pun baik. Hal ini dapat dilihat dari respon antara penjual dan pembeli dari semua kalangan. Kesimpulan, ancaman rendah. 4. Indikator akses ke saluran distribusi. Analisis, perusahaan melakukan kerjasama dengan aliansi mitra e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, dan lain sebagainya. Kesimpulan, ancaman rendah. 5. Indikator kebutuhan biaya ke saluran distribusi. Analisis, biaya yang digunakan relatif terjangkau dan efisien serta efektif. Kesimpulan, ancaman rendah. Yang ketiga ada ancaman produk substitusi. 1. Indikator tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti. Analisis, tingkat kebutuhan terhadap produk pengganti relatif sedang karena dengan harga yang telah ditentukan miga cuan relatif affordable dengan cita rasa dan kualitas produk yang baik, sehingga dimungkinkan pesaing cukup sulit jikalau harus memberi harga produk mereka di atas harga miga cuan dan dengan kualitas yang baik. Kesimpulan, ancaman sedang. 2. Indikator kemudahan mendapatkan produk pengganti. Analisis, dikarenakan sudah adanya pesaing dengan memakai konsep yang hampir sama dengan miga cuan, menjadikan orang lain lebih mudah untuk beralih ke pesaing tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, mungkin karena banyaknya variasi, perbedaan harga, ataupun jarak lokasi strategis pada restoran. Kesimpulan, ancaman sedang. Yang selanjutnya, nomor 4, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nomor 1, indikatornya pangsa pasar pembeli. Analisisnya, di sini kita bisa melihat dominasi anak-anak muda dari remaja hingga dewasa yang menyukai challenge makanan pedas. Jika dilihat dari konsumennya, tingkat ekonomi, harga di mie gacuan ini bisa untuk semua kalangan, mulai dari ekonomi menengah hingga ke bawah dan ke atas. Kesimpulannya, kekuatan tinggi. Nomor 2, indikatornya dominasi pembeli tiap tahun. Dominasi pembeli lebih kompleks tergantung dengan jumlah peminat jika dilihat tiap tahunnya ialah kebanyakan remaja pelajar. Kesimpulannya, kekuatan tinggi. 3, indikatornya informasi produk. Analisis konsumen mempunyai informasi produk melalui marketplace dan iklan yang digunakan oleh perusahaan. Kesimpulannya, kekuatan tinggi. 4, indikatornya biaya beralih ke produk lain. Analisis biaya beralih ke produk lain relatif rendah dikarenakan produk yang disediakan tergolong cukup murah dengan cita rasa dan kualitas yang baik. Kesimpulannya, kekuatan sedang. Nomor 5, indikatornya laba pembeli. Pembeli masih dirasa diuntungkan dari spesifikasi harga walaupun ada perubahan harga dari pihak mie gacuan karena adanya inflasi di beberapa bahan bakunya. Kesimpulannya, kekuatan rendah. Nomor 6, indikatornya yaitu izin resmi dari produk. Analisis produk pihak mie gacuan telah memiliki izin resmi dan lengkap dari pemerintah setempat dan pihak-pihak yang terkait dalam perizinan, berupa izin lokasi dan izin usaha berupa TDP dan NIB. Surat izin itu dikeluarkan pemerintah RI, lembaga pengelolaan dan penyelenggaraan OSS berdasarkan pasal 32 ayat 2
PP nomor 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terindikasi secara elektronik. Kesimpulannya kekuatan tinggi. Selanjutnya nomor 5, kekuatan tawar-menawar pemasok. 1. Indikator tingkat dominasi pemasok. Analisis pemasok tidak hanya didominasi oleh 2 maupun 1 pemasok. Kesimpulannya, kekuatan penawaran pemasok rendah. 2. Indikator alternatif pemasok. Analisis perusahaan ini mempunyai 5-10 pemasok. Kesimpulannya, kekuatan penawaran pemasok rendah. 3. Indikator tingkat kualitas produk pemasok. Analisis kualitas produk pemasok sangat baik karena perusahaan mempunyai mutu dan standar yang harus dipenuhi oleh pemasok. Kesimpulan, kekuatan penawaran pemasok sedang. 4. Indikator kualitas dari produk pemasok selalu konstan. Analisis kualitas produk pemasok cukup konstan karena selalu menjaga mutu dan standar produksi perusahaan. Kesimpulan, kekuatan penawaran pemasok sedang. Nomor 5, indikator tingkat persaingan para pemasok. Analisis pemasok tidak bersaing dikarenakan mereka saling mencukupi kebutuhan perusahaan. Kesimpulan, kekuatan penawaran pemasok tinggi. 6. Indikator persaingan para pemasok selalu netral. Analisis persaingan pasar pemasok relatif kecil. Kesimpulan, kekuatan penawaran pemasok rendah. 7. Indikator besar biaya beralih ke produk lain. Analisis biaya beralih tergantung dari pemasok mana yang digunakan biaya beralih relatif lebih rendah dari sebelumnya. Kesimpulan, kekuatan penawaran pemasok sedang. 8. Indikator biaya peralihan pemasok tiap tahun. Analisis biaya peralihan pemasok tidak selalu konstan. Kesimpulan, kekuatan penawaran pemasok sedang. Yang selanjutnya, tabel perbandingan persaingan. 1. Mie keprabon. Keunggulannya nomor 1, memiliki beberapa varian bentuk mie bulat dan mie lebar. 2. Pelayanan cepat. 3. Tempat restoran mie nyaman, luas, dan lokasi strategis. Kelemahan, 1. Kurang beragam untuk varian tingkat kepedasan mie-nya. Rasa mie-nya biasa saja. Nomor 2, mie kober. 1. Harga lebih terjangkau daripada mie gacoan, banyak promosi. 2. Mie-nya tebal, kenyal, dan sedikit basah. Bumbu merajikkannya menggunakan banyak rempah-rempah, jadi cita rasa yang dihasilkan berasa strong ke rempah-rempah. 3. Pelayanan cepat. Kelemahan, 1. Topping di mie kober tidak terlalu banyak tapi beragam. 2. Tekstur mie cenderung ke basah, jadi kalau disantap sedikit lama bisa mengurangi cita rasa pada mie-nya. Selanjutnya, analisis internal dengan resource-based view. 1. Manajemen. A. Strength. Pelayanan saat standar dan ramah dan memuaskan untuk di semua pelanggan. 2. Memiliki ciri khas produk yang unik, standar karyawan yang rata-rata anak muda, sehingga memiliki kegiatan dalam bekerja secara maksimal. B. Weakness. 1. Jikalau tempat duduk sudah penuh, tidak ada konfirmasi dari pelayan atau karyawan, jadi pelanggan harus menunggu dan mencari tempat sendiri. 2. Marketing. A. Strictness. 1. Menghidangkan makanan mie dengan varian level pedas sesuai lidah masyarakat Indonesia yang dominan menyukai rasa pedas. 2. Dekorasi dan konsep resto yang modern dan unik untuk menjadikan pelanggan betah dan nyaman. 3. Mempunyai strategi dalam pembayaran atau transaksi pesanan hanya satu tempat ketika makan di tempat, sehingga outlet tersebut selalu kelihatan ramai saat bertransaksi. Maka akan menarik minat seseorang untuk mencoba mendatangi restoran mie gacoan dan ikut memesan produk tersebut. B. Weakness. Mie bukanlah makanan utama masyarakat Indonesia, jadi kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan makan nasi dibandingkan mie. 2. Terlalu lama untuk menunggu antrian transaksi pesanan membuat konsumen menjadi lelah dan bosan. 3. Finance and accounting. Strength-nya, gacoan menggunakan psikologis harga yang membuat harga terkesan lebih murah. 2. Harga makanan dan minuman yang ditawarkan cukup terjangkau dan sesuai kantong anak muda. Weakness, untuk PPN atau pajak di setiap jumlah pembelian dirasa cukup tinggi, ini 10%. 4. Produksi and operation. Strength, 1. Dalam pembuatan makanan dan minuman di sini tanpa menggunakan pengawet sedikit pun, jadi makanan lebih aman untuk dikonsumsi. 2. Untuk lingkungan tempat makan di sini, kebersihan cukup terjaga sehingga pelanggan cukup nyaman untuk makan di sini. Weakness, 1. Terkadang ketika pengunjung terlalu ramai membuat pesanan yang datang sedikit terlambat, yang mengakibatkan tekstur cita rasa dari mie gacoan menjadi berkurang. Misal tekstur mie gacoan menjadi mengembang dan dingin.
5. Reach and Development. Strength 1 di mie gacuan ini menyediakan mie dengan beberapa level pedas dan 2 varian mie. 1 mie iblis dan mie setan. 2 di sini juga menyediakan beberapa varian makanan di luar makanan utama yang menyediakan beberapa minuman dengan nama-nama yang unik. Weakness untuk makanan sampingan di luar makanan utama, varian yang cukup sedikit jadi pemilihannya untuk pelanggan cukup terbatas. 6. Manajemen informasi sistem. Strength bisa melakukan delivery order. 2. Memiliki website yang menarik dan akun media sosial untuk marketing dan informasi tentang produk mie gacuan. Weakness 1. Terkadang akun media sosial mereka memiliki sedikit lambat untuk merespon keluhan atau apresiasi dari pelanggan mie gacuan. Analisis SWOT. Kunci faktor eksternal. Kekuatan 1. Peningkatan pola konsumsi menambah jumlah pelanggan. 2. Weakness 0,189, rating 2, weakness score 0,378. 2. Kecenderungan orang untuk membelanjakan. Weak 0,878, rating 2, weak score 0,1556. 3. Pendapatan per kapita mempengaruhi daya beli masyarakat. Weak 0,1096, ratingnya 3, weak score-nya 0,3288. 4. Lokasi usaha mempermudah jangkauan pangsa pasar. Weak-nya 0,065, rating 2, weak score 0,13. 5. Percepatan laju perubahan teknologi mempermudah dan memperluas jaringan informasi. Weak 0,078, rating 3, weak score-nya 0,234. Kelemahan 1. Pergeseran permintaan untuk berbagai kategori barang dan jasa. Weak-nya 0,064, rating 3, weak score-nya 0,196. 2. Tingkat inflasi mengurangi daya konsumen pelanggan. Weak-nya 0,086, rating 3, weak score-nya 0,258. 3. Jumlah kelompok minat khusus karena tidak semua masyarakat menyukai produk yang ditawarkan. Weak 0,1809, rating 2, weak score-nya 0,3618. 4. Lingkungan dalam kota menyebabkan menjamurnya kompetitor. Weak-nya 0,063, rating 3, weak score-nya 0,189. 5. Perubahan undang-undang perpajakan mengakibatkan tarif pajak pertambahan nilai. Weak-nya 0,074, rating 3, weak score-nya 0,22. Jumlah weak-nya 1, weak score-nya 2,4496. Yang selanjutnya yaitu matriks BCG. Yang pertama yaitu dari merek, yang pertama itu ada mie, pendapatan per 6 bulan ada 840 juta dengan presentasi 40%, pangsa pasar persaing terbesar 25%, pangsa pasar merek kita 25%, pangsa pasar relatif 1, tingkat pertumbuhan pasar 5%. Untuk dimsum, pendapatan per 6 bulan 720 juta. Presentase 25%, pangsa pasar persaing terbesar 10%, pangsa pasar merek kita 10%, pangsa pasar relatif 1, tingkat pertumbuhan pasar 15%. Untuk minuman, pendapatan per 6 bulan yaitu 800 juta, presentase 35%, pangsa pasar persaingan terbesar 15%, pangsa pasar merek kita 15%, pangsa pasar relatif 1, tingkat pertumbuhan pasar 1. Untuk yang selanjutnya adalah analisis TWS dan Grand Strategi. Matriks TWS ada opportunities, yaitu yang pertama, peningkatan pola konsumsi menambah jumlah pelanggan. Yang kedua, kecenderungan orang untuk membelanjakan. Yang ketiga, pendapatan per kapita mempengaruhi daya beli masyarakat.
Yang keempat, lokasi usaha mempermudah jangkauan pangsa pasar. Yang kelima, percepatan laju perubahan teknologi mempermudah dan memperluas jaringan informasi. Untuk terusnya yaitu pergeseran permintaan untuk berbagai kategori barang dan jasa. Yang kedua, tingkat inflasi mengurangi daya konsumsi pelanggan. Yang ketiga, jumlah kelompok minat khusus karena tidak semua masyarakat menyukai produk yang ditawarkan. 4, lingkungan dalam kota menyebabkan menjamurnya kompetitor. 5, perubahan undang-undang perpajakan yang mengakibatkan tarif pajak pertambahan nilai. Untuk strengthnya yaitu yang pertama, pelayanan yang standar dan ramah dan memuaskan untuk di semua pelanggan. Yang kedua, memiliki ciri khas produk yang unik. Standar karyawan yang rata-rata anak muda memiliki kegesitan dalam bekerja secara maksimal. Yang ketiga, menghidangkan makanan mie dengan varian level pedas sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Yang keempat, dekorasi dan konsep resto yang modern dan unik yang menjadikan pelanggan betah dan nyaman. Yang kelima, mempunyai strategi dalam pembayaran dan transaksi pasaran. Hanya satu tempat ketika makan di tempat, sehingga outlet tersebut selalu kelihatan ramai saat bertransaksi. Yang selanjutnya yaitu memberikan voucher untuk pelanggan dengan minimal pembelian tertentu. Yang selanjutnya bekerja sama dengan beberapa mitra berbisnis teknologi sebagai penyuluhan produk. Selanjutnya mempertahankan ciri khas dan kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu mengganti bahan baku utama dengan pengganti yang lain, tetapi dengan kualitas bahan yang sama. Selanjutnya menambahkan camilan dan minuman lain yang diminati anak muda. Yang selanjutnya atau yang terakhir membuka cabang di mall dan tempat yang strategis atau tempat yang sering dikunjungi anak muda. Untuk yang selanjutnya ada weakness. Yang pertama yaitu jikalau tempat duduk sudah penuh, tidak ada konfirmasi dari pelayan atau karyawan. Yang kedua, mie bukanlah makanan utama masyarakat Indonesia. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mengutamakan makan nasi dibandingkan makan mie. Yang ketiga, terlalu lama untuk menunggu antrian, sehingga transaksi pesanan membuat konsumen menjadi lelah dan bosan. Yang keempat, untuk PPN dan atau pajak di setiap jumlah pembelian dirasa cukup tinggi, yaitu 10%. Kelima, terkadang ketika pengunjung memperluas tempat usahanya. Yang selanjutnya yaitu maksimalkan tim atau bidang pengelola media sosial. Selanjutnya, menambahkan menu nasi tanpa mengurangi permintaan daya beli mie. Untuk kerja selanjutnya adalah menyeimbangkan PPN dengan harga produk. Lalu memperkuat branding produk dan yang terakhir memperluas tempat dan menambahkan tempat duduk untuk konsumen serta menambah karyawan pada bagian kitchen. Mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.